Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama pada hari ini dapat kembali hadir membawakan podcast Nawakara. Kawan Nara yang saya banggakan, sebelum membahas materi pada episode kali ini, saya kembali informasikan kepada kawan Nara semua bahwa podcast dan channel YouTube Nawakara ini kami buat dan kami dedikasikan untuk semua kawan Nara yang mau tahu seputar Nawakara. Mulai dari produk dan layanan Nawakara hingga tips and trik seputar keamanan, mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Bahkan informasi positif lainnya di dunia kerja. Baik, kawan Nara, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Operation Security. Fokus pembahasannya yaitu pentingnya operasional keamanan yang optimal dan efisien untuk investasi perusahaan. Untuk membahas lebih luas terkait Operation Security, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Randi Albert Patikahayatu, Chief Operation Officer Nawakara. Apa kabar Pak Randi? Kabar baik. Terima kasih Mas Panji. Luar biasa sekali hari ini, kelihatan segar ya Pak? Harus luar biasa selalu. Baik. Oke Pak Randi, berbicara operation tentu Bapak sebagai COO menjadi garda terdepan dalam menentukan arah operasional perusahaan khususnya di Nawakara. Bisa Bapak jelaskan bagaimana cara menerapkan manajemen keamanan yang efektif untuk menjaga aset sebuah perusahaan? Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi dalam hal bagaimana menerapkan manajemen pengamanan untuk menjaga aset suatu perusahaan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ya, pertama, kami biasanya menyarankan atau menginformasikan kepada pengguna jasa pengamanan Nawakara. Keamanan Nawakara ini adalah pertama kita harus memahami bagaimana bisnis proses suatu perusahaan. Ya. Memahami bisnis proses suatu perusahaan itu tergantung dari industrinya. Contoh, misalnya oil and gas, mining atau tambang, kemudian manufacture, dan perbankan. Ini adalah langkah awal bagaimana penerapan manajemen pengamanan itu dilakukan. Pertama-tama adalah bagaimana kita mengidentifikasi aset tersebut. Ya. Identifikasi aset itu supaya perusahaan bisa menginventarisasi secara lengkap semua aset, baik yang tangible maupun intangible. Ya, kalau bicara tangible tentunya adalah aset-aset yang berwujud, seperti infrastruktur, fasilitas kerja, data karyawan, kontraktor, mesin, kendaraan dan lain-lain. Kalau bicara intangible itu biasanya terkait dengan goodwill atau reputasi. Data informasi atau lisensi dan lain-lain. Kemudian yang perlu dilakukan setelah itu adalah setelah mengidentifikasi aset adalah bagaimana kita melakukan SRA, istilahnya adalah penilaian risiko atau security risk assessment. Security risk assessment. Betul. Jadi ini sangat penting dilakukan oleh organisasi agar mereka lebih siap menghadapi potensi ancaman dan melindungi aset yang mereka dengan lebih efektif. Ya, kalau berbicara mengenai bagaimana melaksanakan security assessment, ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjutin. Pertama, identifikasi ancaman. Ya, mengidentifikasi berbagai ancaman yang mungkin mempengaruhi aset. Contoh, karena kesalahan manusia. Terjadi kehilangan, pencurian, kemudian ada serangan cyber, cyber attack, kemudian bencana alam, itu adalah ancaman-ancaman yang perlu kita identifikasi. Selanjutnya tentunya kita melakukan yang namanya analisa kerentanan, menganalisa kelemahan yang ada dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman. Kemudian yang masih berhubungan dengan SRA yaitu adalah melakukan evaluasi risiko. Menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya ancaman dan dampaknya terhadap aset. Dan yang paling penting di dalam SRA itu adalah mitigasi risiko. Ya, mitigasi risiko tersebut itu mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Apakah stop sampai di situ? Tidak. Yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan ada atau tidaknya security policy atau kebijakan keamanan di dalam satu organisasi.
sangat penting ya dilakukan pengembangan kebijakan keamanan yang komprehensif. Ya, contoh bagaimana memastikan bahwa prosedur penggunaan satu peralatan, termasuk siapa yang memiliki akses, di mana informasi dapat disimpan dan lain-lain. Kemudian sebuah perusahaan harus memiliki prosedur tanggap darurat. Ya, rencana untuk menangani insiden keamanan, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan dan pemulihan data. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan akses. Kebijakan perusahaan tentang siapa yang dapat mengakses informasi tertentu dan bagaimana akses terus diawasi. Ya. Yang keempat, kita memastikan bahwa semua karyawan itu memiliki pengetahuan tentang ancaman di perusahaan yang ada. Artinya perlu dilakukan security awareness, diimprove, dikembangkan, ya. Kemudian dilanjut dengan pelaksanaan drill dan penetrasi tes, ya. Simulasi serangan untuk membantu karyawan mengenal dan merespon insiden keamanan. Kalau drill itu memastikan bahwa semua siap, tim keamanan pun siap. Jadi tidak kaget ketika ada hal-hal yang betul-betul terjadi. Kemudian kalau penetrasi tes ini dilakukan dengan tujuan bahwa semua sistem betul-betul sesuai dengan diharapkan. Apabila ada hal yang kurang, itu akan menjadi bahan evaluasi. Ya. Jadi yang perlu dipahami oleh semua karyawan adalah bagaimana kebijakan keamanan itu diterapkan. Prosedur keamanan itu diikuti, dipatuhi. Ya. Lanjut, yang kelima, ya, yang kelima terkait dengan bagaimana penerapan manajemen keamanan, pengamanan aset di satu perusahaan adalah pelaksanaan monitoring dan kontrol, termasuk pelaksanaan auditnya. Jadi, bagaimana kita melakukan monitoring dan kontrol, pastikan bahwa setiap kegiatan oleh tim keamanan itu ada laporan kegiatannya. Apabila ada penempatan personil, pelaksanaan patroli, dan pemeriksaan kendaraan, orang keluar masuk dan barang itu harus dipastikan dilakukan, ya. Kemudian bukan hanya laporan kejadian saja, ya, bukan lagi kebalikan, tetapi memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim keamanan itu untuk mengecil terjadinya ancaman, ya. Yang terakhir adalah memastikan dilakukan audit. Audit itu dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem keamanan itu berjalan atau tidak, ya. Yang bagian yang terpenting lagi adalah memastikan suatu perusahaan itu memiliki prosedur terkait dengan emergency. Ya, emergency respon untuk mempersiapkan rencana tanggapan insiden. Ya, setiap insiden itu adalah bagaimana memastikan meminimalkan dampak ya dari pelanggaran keamanan. Ya, rencana terkait dengan emergency prosedur itu di mana satu perusahaan harus membentuk tim kecil, tim emergency response team, ya, yang khusus terlatih untuk menangani insiden keamanan. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah bukan hanya sekedar timnya, tapi membuat prosedur pemulihan setelah atau pasca insiden. Ya. Kemudian juga adalah bagaimana mengkomunikasikan atau melaporkan hal-hal tersebut ke stakeholder. Itu juga bagian dari yang perlu disiapkan satu organisasi terkait dengan penerapan manajemen keamanan. Yang paling terakhir, ini yang paling penting, manajemen review. Ya, dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas manajemen keamanan yang diterapkan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan hasil audit dan laporan kejadian. Ya, jadi mengumpulkan datanya dianalisa, ya, kemudian update prosedur dan bagaimana kebijakan yang terbaru terkait dengan hal-hal yang telah terjadi. Kemudian pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini biasanya kita dari Nawakara memberikan satu solusi yang terintegrasi, ya, integrated security system. Yang pasti bahwa semua manajemen review itu outputnya adalah bagaimana kita membuat suatu rencana perbaikan apabila ada gap. Dasar
penerapan manajemen pengamanan aset yang tadi saya jelaskan itu ada referensinya, tidak asal sebut. Ya, menggunakan metode pertama kita bisa pelajari dari American Petroleum Institute ya atau API ya, atau menggunakan Enterprise Security Risk Management dari ASIS. Ya. Atau bagaimana kita menerapkan ISO 31000:2019. Metode yang saya jelaskan tadi adalah hal-hal untuk digunakan bagaimana penerapan pengamanan aset. Waduh, cukup banyak sekali tadi Pak ya dalam penerapan sistem manajemen pengamanan ya. Wah, luar biasa nih beban kerja Pak Randi ini sepertinya sebagai operasional cukup luar biasa ya. Oke Pak Randi, dalam prakteknya tentu tidak mudah menjaga operasional perusahaan kaitannya dengan project area. Nah apalagi ruang lingkup operation project itu areanya sangat luas. Pastinya akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Nah tantangan apa yang biasanya dihadapi pada kegiatan operasional yang dapat dikategorikan ke dalam tantangan internal dan eksternal Pak Randi? Baik Mas Panji, jadi kalau dikatakan atau ada pertanyaan mengenai tantangan apa yang kami hadapi di operasional, baik internal maupun eksternal itu cukup menyita atau cukup membuat kami harus berpikir bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi kalau disebut apa saja tantangannya, pertama kalau bicara tantangan internal itu pertama terkait dengan personal security sendiri. Ya, personal security itu harus punya kedisiplinan. Ya, kadang personal security yang tidak punya kedisiplinan itu bisa mengganggu kegiatan operasional dan kita bisa dikomplain tentunya. Betul. Ya, yang kedua penempatan personel itu harus dirotasi setiap saat. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Apa yang kami pelajari bahwa penempatan personel di tempat atau pos tertentu secara terus-menerus itu bisa membuat hubungan atau kedekatan dengan karyawan atau kontraktor. Gitu. Itu bisa terjadi sesuatu hal, ya. Dan yang kami ingin memastikan bahwa semua personel security itu memiliki kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah karyawan dan kontraktor. Biasanya mereka memandang security itu hanya sebagai seorang satpam biasa aja. Karena mereka menganggap bahwa saya ini karyawan. Saya tidak perlu ikut dan tidak perlu patuh dengan aturan. Itu menjadi bagian dari tantangan yang harus kami hadapi. Yang ketiga adalah kita biasanya menghadapi perusahaan-perusahaan yang memiliki keterbatasan anggaran. Karena security itu selalu dianggap cost bukan investasi. Nanti mereka akan sadar ketika ada kejadian yang berdampak kepada biaya yang besar yang cukup merugikan baik secara material maupun reputasi, baru sadar bahwa ternyata security dibutuhkan. Kemudian budaya keamanan. Penerapan budaya keamanan itu memang sangat penting, ya. Membangun budaya keamanan yang kuat di dalam organisasi seringkali sulit dan kurangnya dukungan dari manajemen dapat memperburuk situasi. Dan kalau bicara internal yang terakhir, bagaimana memastikan keamanan data informasi, ya. Kebocoran data informasi, kebocoran hal-hal tersebut itu yang harus ditutup. Jangan sampai hal-hal atau rahasia-rahasia perusahaan itu bisa menyebar kemana-mana, menjadi kekuatan buat perusahaan yang lain. Kalau bicara eksternal, tantangannya adalah ancaman fisik. Ancaman fisik dimanapun kita Nawakara berada itu menjadi satu hal yang harus kita waspadai. Contohnya karena kemungkinan permintaan tenaga kerja oleh masyarakat sekitar. Project, ya. Kemudian karena community issue, tindakan kekerasan pencurian, serangan teroris, ya itu yang perlu dihadapi. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, karena tantangannya adalah penerapan atau implementasi itu berbeda-beda di masing-masing wilayah.
Karena Nawakara kan bukan hanya di satu lokasi, hampir seluruh Indonesia, ada kegiatan keamanan atau kontrak kerja dengan user. Berarti dari Sabang sampai Merauke itu Pak? Betul. Ya. Yang ketiga, tantangan terkait dengan dampak dari pencurian atau trespassing, ya, orang masuk melakukan pencurian dan lain-lain, itu bisa berdampak kepada reputasi perusahaan, reputasi Nawakara sendiri, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana memastikan bahwa siapapun yang masuk ke dalam satu lokasi itu perlu teridentifikasi oleh tim keamanan Nawakara. Dan yang terakhir tantangannya terkait dengan perubahan teknologi. Ya. Ini sudah menjadi hal yang luar biasa di mana perkembangan teknologi yang cepat seperti internet IoT ya, Internet of Things dan kecerdasan buatan dapat menciptakan tantangan baru dalam mengelola keamanan. Oke Pak Randi, masih menyambung dengan pembahasan tadi nih Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak selama ini sudah keliling proyek dari Sabang sampai Merauke. Kejadian keamanan apa yang paling sering terjadi pada operasional proyek? Lalu bagaimana solusi security system yang optimal Pak yang dilakukan? Jadi berdasarkan data informasi yang saya dapatkan dari proyek, kejadian-kejadian yang sering terjadi di proyek itu ada beberapa ya. Pertama pencurian, ya. Kedua sabotase, ya. Ketiga gangguan masyarakat dan unjuk rasa. Kemudian kehilangan barang, baik itu terjadi karena dicuri maupun karena ada hal-hal yang kurang dari seseorang sehingga mungkin lupa taruh dan lain-lain. Tapi itu menjadi tanggung jawab kami untuk membuat laporan. Dan yang terakhir itu catatan adalah penerobosan. Dari 2023 sampai 2024 itu memang ada perubahan. Di 2023 tingkat pencurian itu lebih sedikit dibandingkan 2024 dan turun agak sedikit naik di tahun 2004 sekitar 56%. Sedangkan gangguan masyarakat justru menurun dibandingkan 2003 dan 2024 itu turun sekitar 47%. Gede ya? Ya. Ada beberapa hal yang kami lakukan agar kejadian-kejadian tersebut tidak berulang, karena bisa berdampak kepada reputasi Nawakara, kemampuan Nawakara mengatasi insiden atau eksiden. Ya. Dari kejadian-kejadian tersebut, dari laporan kejadian proyek itu, kami melakukan evaluasi dan analisa, sehingga kita membuat yang namanya corrective action, rencana perbaikan dan memberikan solusi. Sehingga kejadian tersebut tidak boleh berulang. Ya, tidak boleh berulang. Pertama yang kami berikan kepada mereka bagaimana kita memastikan bahwa physical protection system itu berjalan. Detect, delay, dan respon itu bisa dilakukan di semua proyek. Ya. Pertama, kami memastikan bahwa tim security kalau bicara people, orang-orang atau personal security yang kami tempatkan di proyek itu memiliki kemampuan minimal memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan post order atau petunjuk pelaksanaan tugas di masing-masing lokasi. Ya, bagaimana melaksanakan patrol, bagaimana melakukan respon, bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeriksaan kendaraan dan keluar masuk. Itu penting dilakukan. Ya. Kemudian bukan hanya orangnya, kita juga menunjang dengan peralatan. Ya, peralatan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh personal security tersebut, agar memudahkan pemeriksaan, agar memudahkan respon, ya. Dan peralatan teknologi seperti CCTV, ya, alarm sistem itu memberikan sesuatu hal yang lebih baik, ya. Misalnya CCTV atau alarm tindak lanjut merespon setiap kejadian jauh lebih cepat, ya. Hal-hal tersebut yang kami lakukan atau menjadi bagian solusi yang kami selalu menyarankan atau kami tawarkan kepada user. Dan yang terakhir,
bukan hanya sekedar orang atau peralatan, tetapi bagaimana memastikan bahwa prosedur pelaksanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan bahwa prosedur pekerjaan di semua lokasi untuk menerapkan sistem keamanan itu harus dilakukan. Ya, prosedur patroli, prosedur HSE, bagaimana menangani insiden dan eksiden, ya, bagaimana merespon apabila ada keadaan darurat, bagaimana pelaporannya, dan tentunya melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan data dan kejadian, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di satu lokasi. Ya, hal ini menjadi bagian dari solusi yang kita berikan kepada klien untuk meminimalkan atau menghilangkan kejadian-kejadian yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, bagaimana kita melindungi aset orang, ya, fasilitas maupun pengamanan informasi. Nah, ini solusi yang sangat tepat yang bisa diaplikasikan di lingkungan kerja, Pak. Dan tentunya sangat efektif. Pak Randi, Nawakara telah lama menjadi BUJP dengan menawarkan Integrated Security Solution. Kaitannya dengan operation, apa yang menjadi keunggulan dari Integrated Security Solution Nawakara pada proses operasional keamanan? Baik, kalau berbicara mengenai Integrated Security Solution, kita harus pahami dulu definisinya. Karena masing-masing perusahaan memiliki pemahaman yang berbeda. Yang saya jelaskan di sini adalah pemahaman yang Nawakara miliki adalah Integrated Security Solution itu adalah pendekatan holistik terhadap keamanan yang menggabungkan berbagai teknologi dan komponen untuk melindungi aset, informasi, dan individu orang. Ya. Komponen utamanya yang biasanya terdapat dalam sistem keamanan integrasi itu yang sudah diketahui oleh kalangan praktisi keamanan. Pertama CCTV, akses kontrol, alarm sistem, kemudian bagaimana integrasi dengan teknologi lain, ya, ada command center manajemennya, ya, bagaimana melakukan analitik dan artificial intelligence untuk cyber security. Ya. Jadi tujuannya apa Integrated Security Solution? Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan pendekatan yang terkoordinasi. Ya. Sistem ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan ketenangan pikiran bagi user, bagi pengguna. Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan saat ini, sistem keamanan terintegrasi atau integrated security system menjadi semakin relevan dan diperlukan di berbagai sektor industri, termasuk bisnis, institusi pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik. Nah, kalau ditanyakan apa yang Nawakara miliki, nah, kalau bicara pengalaman Nawakara 28 tahun, salah satu kelebihan Nawakara adalah kemampuan mengintegrasikan dengan Integrated Community Based Security, ISPS. Jadi kelebihannya Nawakara itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem keamanan itu bukan hanya sekedar elektronik saja, ya, ya, penerapan elektronik saja, tapi bagaimana memastikan masyarakat atau community itu menjadi bagian dari sistem keamanan yang ada di dalam satu lingkungan. Itu yang kita integrasikan. Bagaimana kita mempunyai network komunikasi dengan stakeholder, bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa yang ada di lingkungan ring 1, ring 2, ring 3, itu penting. Itu bagian dari Integrated Security Solution. Ya. Dan satu hal, Nawakara saat ini sudah memiliki command center yang selama 24 jam 7 hari. Dan memiliki tim ERT di hampir seluruh Indonesia. Itu hal yang menjadi bagian kelebihan Nawakara terkait dengan Integrated Security Solution.
Command Center Nawakara saya pernah, waktu itu juga kita pernah interview itu Command Center Nawakara sama IRT ya, Pak Panji Baskoro, Pak Randi ya. Iya, oke. Oke, Pak Randi, selanjutnya nih, berbicara mengenai operasional keamanan, sebuah perusahaan efisiensi dan produktivitas adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang nih, Pak. Nah, bagaimana Nawakara memberikan solusi keamanan tersebut kepada kliennya? Untuk memberikan solusi keamanan yang efektif bagi operasional sebuah perusahaan, ada beberapa langkah kunci yang dapat diambil atau dilakukan. Nawakara selalu menyarankan yang pertama adalah melakukan security risk assessment. Ya, pelaksanaan penilaian risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanannya. Ini penting. Karena ini akan membantu dalam memahami area yang paling membutuhkan perhatian. Jadi SRA itu outputnya kita bisa memetakan lokasi-lokasi mana dalam satu area itu yang kritikal. Oh, jadi ya udah kita bisa bicara, gitu ya? Betul. Jadi kalau bicara sistem manajemen pengamanan, penerapan sistem manajemen pengamanan berdasarkan hasil SRA yang dilakukan itu bisa memetakan kerawanan satu lokasi. Kita melakukan pewarnaan, ya, pewarnaan yang paling rawan itu biasanya merah, kuning dan hijau, ya, itu penerapannya. Kemudian kalau bicara mengenai apa yang harus dilakukan adalah kami ingin memastikan bahwa security policy penerapannya itu dilakukan secara komprehensif. Oke. Ya, kebijakan keamanan, prosedur, akses kontrol dan lain-lain, protokol keamanan itu betul-betul ada dan berkembang. Oke. Ya, jadi terkadang ada satu perusahaan menganggap bahwa SOP-nya sudah cukup sampai situ. Seharusnya diperbaharui setiap tahun berdasarkan situasi, evaluasi dan data-data kejadian yang mungkin terjadi dalam satu perusahaan. Oh, karena untuk perbaikan ya Pak ya, perbaikan dan terus perbaikan, karena pasti ada selama perjalanan penjagaan itu pasti ada kejadian-kejadian dan atau perlu diperbaiki di tahun depannya ya. Betul. Yang kedua, kami pastikan bahwa security policy dalam suatu perusahaan itu diterapkan. Ya, kebijakan keamanan ini harus mencakup penggunaan perangkat, akses data dan protokol keamanan. Itu penting. Ya. Yang ketiga, sama seperti apa yang saya jelaskan dari awal bahwa karyawan harus dilatih tentang praktik keamanan yang terbaik, termasuk cara mengenali serangan, gangguan, ancaman, ya. Bagaimana memastikan bahwa security awareness di karyawan itu betul-betul improve. Ya. Dan berikutnya adalah kita biasanya menawarkan tambahan terkait dengan security teknologi. Investasikan dalam teknologi keamanan yang terkini. Ya. Hal-hal yang bisa mendeteksi gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kegiatan operation satu perusahaan. Yang ketiga, sekali lagi bagaimana memastikan bahwa semua karyawan ya itu paham mengenai protokol keamanan. Ya, jadi keamanan itu bukan menjadi tanggung jawab security atau personel satpam saja, ya, tetapi menjadi tanggung jawab dengan melakukan pelatihan atau pengembangan security awareness dari semua karyawan yang ada di satu perusahaan. Bukan hanya karyawan aja, tentunya kontraktor yang bekerja di lingkungan tersebut. Berarti mereka ikut juga selain si security ini ya? Ikut menjadi bagian untuk sadar dalam penerapan kebijakan keamanan itu penting. Oke. Berarti semuanya harus sadar akan hal itu ya? Betul. Ya. Kemudian kita juga menawarkan apa perlu kita menambahkan security teknologi. Tergantung dari hasil dari risk assessment tadi. Menginvestasikan penambahan teknologi keamanan terkini itu penting karena namanya perubahan-perubahan kejadian, perubahan-perubahan pelaku-pelaku kejahatan itu selalu berkembang. Jadi penyesuaian penggunaan teknologi itu penting. Ya.
yang kelima terkait dengan enkripsi data. Ya, pastikan bahwa data sensitif itu betul-betul dienkripsi, dibuatkan password. Jadi tidak memudahkan orang bisa mengambil, mencuri informasi-informasi atau data-data rahasia suatu perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana memonitor kejadian dan bagaimana responnya itu harus dilakukan juga. Implementasikan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ya. Dan siapkan rencana respon setiap ada kejadian. Untuk menangani pelanggaran keamanan secara cepat dan efektif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan audit dan review. Ya, audit dan review itu untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan di dalam sistem keamanan, pembaruan dan lain-lain. Ya. Dan yang terakhir biasanya kami menyarankan bahwa ada kolaborasi dengan pihak ketiga. Kolaborasi dengan pihak ketiga ini adalah gunakan perusahaan jasa keamanan yang mempunyai kemampuan dan keahlian terkait dengan keamanan, sehingga mereka bisa fokus dengan core bisnisnya mereka. Jadi pertimbangkan untuk bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan, ya, yang dapat memberikan keahlian tambahan dan solusi yang baik terkait dengan keamanan. Dengan menggabungkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi sebelumnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menjaga keamanan operasional perusahaan mereka. Oke, Pak Randi, sebagai pertanyaan penutup, apa pendapat Bapak tentang tantangan terbesar dalam operasional keamanan saat ini? Apakah ada solusi inovatif yang menurut Bapak perlu diterapkan? Baik, Mas Panji. Jadi kalau berbicara mengenai tantangan terbesar operasional keamanan saat ini, saya melihat pertama itu adanya ancaman serangan cyber atau cyber attack yang makin canggih, ya, karena meningkatnya teknologi serangan cyber juga semakin kompleks, ya. Pelaku kejahatan cyber menggunakan teknik yang lebih canggih. Seperti ransomware dan serangan phishing yang sulit dideteksi dan diatasi. Ya. Kedua, perlindungan data pribadi atau data perusahaan. Dengan banyaknya data yang dikumpulkan oleh organisasi, menjaga keamanan data pribadi menjadi tantangan utama. Kebocoran data dapat memberikan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Ya. Yang ketiga tantangannya adalah ketergantungan teknologi. Semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem dan perangkat teknologi yang membuat mereka rentan terhadap gangguan, jadi lemah. Kesiapan untuk menghadapi insiden dan pemulihan pasca insiden itu penting. Ya. Yang keempat, kekurangan subject matter expert di bidang cyber security. Ya. Jadi ada kekurangan tenaga kerja yang terampil di bidang keamanan cyber. Jadi ini menyulitkan organisasi untuk menemukan dan mempertahankan profesional yang mampu menangani ancaman keamanan. Ya. Belum lagi bicara mengenai regulasi dan compliance yang berubah-ubah. Jadi beradaptasi dengan regulasi yang terus berubah terkait dengan keamanan dan perlindungan data merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh banyak organisasi. Jadi yang keenam, selain ancaman eksternal, ancaman internal juga menjadi perhatian serius. Karyawan atau kontraktor yang tidak puas atau yang memiliki akses tidak sah ke sistem dapat menjadi risiko besar bagi keamanan. Dan yang terakhir terkait dengan supply chain security. Jadi dalam era globalisasi, supply chain security menjadi semakin kompleks. Serangan terhadap pihak ketiga seperti vendor dan penyedia layanan dapat memperlemah pertahanan organisasi. Apakah ada solusi inovatif
yang perlu diterapkan. Jadi menghadapi tantangan ini, Mas Panji, memerlukan pendekatan yang proaktif dan berlapis. Ya, perusahaan harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk mengimprove security awareness-nya. Ya. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi teknologi keamanan terbaru, seperti sistem deteksi intrusi berbasis AI, dan mengembangkan kebijakan yang kuat untuk melindungi aset informasi. Jadi, kolaborasi antara IT security team dan seluruh organisasi juga diperlukan untuk menciptakan budaya keamanan yang kuat, di mana setiap individu harus merasa bertanggung jawab atas perlindungan data dan sistem. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di dunia yang terus berubah. Saat ini, Nawakara menerapkan ISO 27001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Dengan menerapkan standar ISO ini, Nawakara tidak hanya dapat meningkatkan keamanan informasi, Nawakara juga membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nawakara memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik keamanan dan perlindungan data klien. Oke Pak Randi, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Nawakara dan mau berbagi untuk Kawanara mengenai operation security, kaitannya dengan operasional keamanan yang optimal dan efisien untuk investasi perusahaan. Tentunya ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat, tidak hanya kepada saya pribadi, tapi juga kepada Kawanara semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Randi. Baik Kawanara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk Kawanara yang mau tahu seputar tips and triks keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara. Atau yang mau menghubungi langsung tim Nawakara, bisa langsung mengunjungi website kami di www.nawakara.com. Baik, saya Panji Utama pamit undur diri. Nawakara 1, Nawakara bisa.